Jumpa lagi saudaraku dalam Renungan Harian. Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Untuk renungan hari ini saya memberikan judul Kacang Pistachio, yang didasarkan pada surat 2 Korintus pasal 3 ayat 3. Sebab telah ternyata bahwa kamulah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Saudaraku, kacang pistachio mungkin belum terlalu populer dibanding kacang mede, kacang almond, ataupun kacang tanah. Hal tersebut sangat wajar karena kacang ini memang belum bisa dikembangkan di Indonesia, sehingga masih harus diimpor. Meski disebut kacang, sesungguhnya pistachio adalah biji yang diambil dari pohon bernama Pistachia vera yang masih berkerabat dengan kacang mede. Ciri khas kacang ini adalah bagian luarnya ditutupi oleh cangkang cukup keras berwarna putih kekuningan, dan pada bagian dalamnya terdapat biji berwarna hijau dan tekstur yang tidak begitu keras. Dikutip dari www.healthline.com, dalam 28 gram atau kira-kira 1 genggam pistachio mengandung 159 kalori. Kacang ini pun mengandung mineral seperti kalium, fosfor, tembaga, dan mangan dalam jumlah yang cukup. Selain itu juga mengandung fitonutrien penting seperti vitamin B6 yang berguna untuk mengatur gula darah dan pembentukan hemoglobin. Kandungan mineral dan vitamin inilah yang menjadikan kacang pistachio bisa menurunkan kadar kolesterol jahat, menjaga kesehatan peredaran darah, menjaga kadar gula dalam darah, mampu menurunkan berat badan, dan menyehatkan pencernaan. Jadi, kacang pistachio bisa menjadi pilihan alternatif camilan sehat. Sebelum diolah, ternyata kacang pistachio menyimpan 2 buah kisah yang unik. Pertama, para petani pistachio mesti memiliki kesabaran ekstra dalam membudidayakannya. Betapa tidak? Pohon Pistachia vera baru dapat berbuah pada usia 5 tahun. Bila ingin memetik kacang berkualitas baik, petani mesti menunggu pohon itu berusia 7-8 tahun. Sedangkan puncak panen baru bisa dicapai pada saat pohon berusia 15-20 tahun. Kedua, kacang pistachio ini seolah bisa memberitahu kepada para petani kapan waktu panen tiba, yaitu ketika kulit bijinya pecah dan warnanya berubah menjadi kecoklatan. Saudaraku, keunikan kacang pistachio ini mengingatkan kita tentang panggilan untuk menjadi saksi Kristus. Seperti halnya kacang pistachio yang dapat memberitahu para petani kapan saat panen tiba, demikian pula kita mesti dapat menyampaikan kepada dunia bahwa Kristus hidup di dalam diri kita. Melalui kehidupan kitalah orang lain dapat melihat dan mengenal Kristus. Dengan kata lain, kita merupakan komunikator untuk mengomunikasikan Injil dan kebenarannya, sehingga orang-orang lain yang menerimanya dapat memuliakan Allah. Rasul Paulus mengatakan, sebab telah ternyata bahwa kamulah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Sebagai murid-muridnya, kita adalah surat Kristus yang terbuka.
Setiap saat orang lain memerhatikan dan membaca apa yang ditulis dalam surat kehidupan kita, orang-orang lain tentu akan lebih senang membaca surat yang isinya baik, bukan yang isinya buruk. Oleh karena itu, kita mesti menulis lembaran-lembaran kehidupan dengan sebaik-baiknya agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang lain. Oleh karena itu, hendaknya pikiran, perkataan, dan perbuatan kita mesti terus-menerus ditransformasi supaya semakin serupa dengan Kristus, sehingga kita dapat menjadi surat terbuka dengan isi yang baik. Dengan demikian, setiap orang yang melihat dan membacanya akan melihat Kristus yang hidup di dalam diri kita. Saudaraku, kiranya sajian kacang pistasio, yang juga disebut sebagai kacang tersenyum atau kacang tertawa, hari ini senantiasa mengingatkan kita untuk menjadi surat Kristus yang terbuka, sehingga banyak orang akan tersenyum melihat tulisan yang indah tentang Kristus melalui diri kita. Selamat menjadi surat yang terbuka, selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau menginginkan kami untuk senantiasa menjadi saksi-Mu yang hidup. Oleh karena itu kami rindu ya Bapa untuk menjadi surat yang terbuka, sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kami dapat melihat dan mengenal Kristus di dalam diri kami. Kami rindu ya Bapa agar pikiran, perkataan, dan perbuatan kami sungguh-sungguh menjadi surat terbuka bagi orang-orang lain. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat mewujudkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.